Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Oktavianti dengan NIM 191351006, jurusan Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita membuat suatu proposal kegiatan. Nah, langsung aja kita mulai presentasinya. Sebelum kita masuk materi, dalam membuat kegiatan sendiri tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebelum suatu kegiatan berjalan, dibutuhkan sebuah rencana yang matang. Tahapan sebelum kegiatan itu adalah persiapan. Nah, kita butuh mengetahui lebih banyak contoh proposal kegiatan lengkap agar bisa menguasainya. Karena kurang punya pengalaman, seringkali membuat teman-teman merasa kebingungan dalam memulai tahapan ini. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah dalam melaksanakan tahapan persiapan kegiatan itu adalah membuat proposal dengan melihat contoh proposal kegiatan sebelumnya. Namun, sebagian orang membuat proposal merupakan hal yang melelahkan karena membutuhkan banyak hal yang harus dipikirkan. Namun, itu tidak masalah, bukan karena kamu, bukan? Pengertian proposal. Nah, apa sih itu proposal? Nah, sudah tahukah teman-teman? Proposal merupakan sebuah rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang terkonsep. Nah, proposal kegiatan juga bisa dibilang sebuah perencanaan kegiatan acara yang sudah tersusun dalam bentuk tulisan. Dalam membuat perencanaan proposal harus ditulis secara matang, teliti, dan juga harus sistematis. Dalam membuat proposal, kegiatan ini bertujuan untuk mengurutkan ide-ide dan konsep yang akan dijalankan selama kegiatan. Nah, salah satu kegunaan proposal selain berguna untuk menjabarkan ide, juga bisa digunakan untuk mengajukan suatu permohonan dana, sponsor, serta untuk mengurus perizinan suatu kegiatan dan masih banyak lainnya. Nah, ketika teman-teman membuat suatu kegiatan, peran proposal kegiatan ini tidak dapat dikesampingkan. Dengan begitu, maka teman-teman sebisa mungkin untuk membuat sebuah proposal kegiatan dengan yang maksimal. Dari sana dapat disimpulkan bahwa proposal adalah rancangan keinginan kegiatan yang sudah disusun secara sistematis dan terperinci sesuai dengan standar pelaksanaannya. Kegiatan yang kemudian diajukan kepada para pihak yang dikehendaki untuk mendapatkan persetujuan, bantuan, maupun izin dan yang lainnya. Setelah kita mengetahui pengertian proposal, kita juga harus mengetahui juga fungsi dan tujuan dari proposal kegiatan. Suatu proposal dibuat selalu memiliki sebuah tujuan. Begitupun dengan proposal kegiatan. Ada berbagai macam tujuan dibuatnya proposal kegiatan. Di antaranya adalah untuk mendapatkan izin kegiatan. Yang kedua, proposal kegiatan bertujuan untuk mendapatkan dukungan kegiatan. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan dana dari sponsor selama kegiatan berlangsung. Setelah kita mengetahui tujuan dari proposal, kita juga perlu mengetahui fungsi dari proposal sendiri. Adapun fungsi dari proposal kegiatan diantaranya adalah: yang pertama, sebagai pengajuan rencana kegiatan kepada pihak terkait, seperti pemerintah atau yang lainnya. Proposal kegiatan berfungsi sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor, dan selanjutnya sebagai data atau pelaporan dalam melakukan kegiatan. Nah, itu tadi fungsi dan tujuan dari proposal kegiatan. Bagaimana bentuk kegiatan yang teman-teman buat tidak akan bisa terlepas dari kegiatan, fungsi, dan tujuan proposal kegiatan tersebut. Proposal sendiri memiliki beragam bentuk, contoh proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal skripsi, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis proposal tersebut tentunya memiliki ciri khas tersendiri, begitu pula dengan proposal kegiatan. Berikut ini ciri-ciri proposal kegiatan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, proposal terdiri dari latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, penulisan proposal dibuat secara terperinci, jelas, sistematis dalam menjabarkan kegiatan dan yang akan dilakukan. Di dalam proposal berisikan tentang gambaran umum event atau kegiatan yang akan dilakukan dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab maupun pihak sponsor. Selanjutnya, proposal kegiatan biasanya ditulis berkelompok maupun perorangan yang mengajukan adanya event maupun kegiatan. Dalam membuat proposal kegiatan jauh sebelum kegiatan dilakukan dan diserahkan kepada pihak yang terkait maksimal 1 bulan sebelum kegiatan agar tidak mendadaknya persiapan.
Selanjutnya, proposal kegiatan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kegiatan yang akan dijalankan ke depannya. Di dalam proposal kegiatan sendiri bersifat persuasif, yang artinya sebuah proposal memiliki tujuan untuk meyakinkan banyak pihak maupun sponsor agar turut serta membantu suatu kegiatan tersebut. Proposal kegiatan sifatnya menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan event atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri proposal kegiatan yang sering dilihat dalam sebuah proposal sekarang. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat secara langsung bukan ciri-cirinya. Agar proposal kegiatan kita bisa bernilai, maka kita haruslah bisa menuangkan ide-ide untuk menyusun proposal. Ide-ide yang ada kemudian dituangkan dalam penyusunan proposal kegiatan. Langkah ini sebagai bentuk contoh proposal pengajuan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Dalam menyusun sebuah proposal, dibutuhkanlah cara membuat proposal yang tepat dan tersampaikan isinya. Adapun cara pembuatan proposal yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menentukan topik. Langkah pertama sebelum membuat proposal kegiatan adalah menentukan topik terlebih dahulu. Kenapa? Penentuan topik ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menyusun sebuah proposal kegiatan. Jika topik kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan banyak orang dan kurang menarik, maka hampir bisa dipastikan proposal kegiatan kita akan sepi peminat atau bahkan tidak disetujui oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam menentukan topik kegiatan diusahakan untuk dibuat semenarik mungkin serta sejelas mungkin. Ini bertujuan agar para pihak yang diajak kerjasama dapat menangkap ide atau topik yang kita buat. Yang kedua, menentukan struktur proposal. Setelah kita menentukan topik yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur proposal. Apa artinya jika topik kegiatan dibuat wow atau menarik, tetapi struktur proposal yang dibuat amburadul? Sebuah proposal akan menjadi menarik jika kita bisa membuat struktur proposal menjadi menarik. Dalam membuat struktur proposal, setidaknya di dalamnya kita menyebutkan latar belakang kegiatan, tema kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan, sasaran, dan juga rencana anggaran biaya kegiatan. Dengan minimal struktur proposal tersebut, nantinya para pihak yang diajak kerjasama minimal bisa memahami topik atau kegiatan yang akan kita buat. Nah, dalam membuat struktur proposal, semakin lengkap isi strukturnya akan semakin baik. Yang ketiga, membuat outline atau kerangka proposal. Setelah struktur proposal kita buat, selanjutnya sebelum kita membuat proposal utuhnya, sebaiknya terlebih dahulu buat outline proposal kegiatan. Outline proposal kegiatan ini merupakan kerangka ide-ide pokok yang akan dikembangkan dalam proposal. Pembuatan outline proposal kegiatan ini bertujuan agar pembahasan dan penyampaian pesan yang tertulis dalam proposal tidak melebar kemana-mana. Dengan membuat outline atau kerangka proposal, maka kita nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penyusunan proposal kegiatan. Yang keempat, objektivitas proposal. Dalam membuat outline kita bisa mengarang bebas sesuai dengan apa yang ada dalam ide kita. Ide yang sudah kita buat itu kemudian dijadikan topik lalu dijabarkan. Penjabaran ide ini melalui yang namanya outline. Dalam pembuatan outline pun harus berdasarkan pada fakta dan problematika yang terjadi di lapangan. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah proposal berdasarkan karangan pribadi tanpa melihat data dan fakta yang terjadi ya. Jika penulisan proposal tidak sesuai dengan data dan fakta, maka proposal itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, memperhatikan format penulisan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan proposal adalah memperhatikan format penulisannya. Dalam menulis proposal, kita harus menggunakan bahasa yang formal dan baku, bukan dengan bahasa yang gaul. Selain itu juga dalam menulis proposal, kita harus menyampaikan seefektif mungkin dan tidak bertele-tele. Dengan format penulisan proposal, kita juga harus menghindari kesalahan ejaan dan kesalahan penulisan. Jika format penulisan proposal kita sudah benar dan tersusun rapi, maka orang-orang yang melihat akan memberikan kesan rapi dan mudah dipahami. Nah, yang keenam, membuat kesimpulan. Setelah proposal kita susun secara terstruktur, sistematis, dan menggunakan format penulisan yang sesuai, langkah berikutnya kita harus memberikan kesimpulan. Apa artinya jika kita menyusun sebuah proposal secara matang tetapi tidak memberikan kesimpulan suatu kegiatan?
Dalam membuat kesimpulan proposal kegiatan nantinya akan lebih memudahkan para pihak yang akan diajak kerjasama dalam melakukan kegiatan. Nah, selain langkah-langkah di atas, teman-teman juga bisa membutuhkan lembar pengesahan. Teman-teman bisa mencari contoh lembar pengesahan tersebut di proposal kegiatan yang bertebaran di dunia maya. Nah, mungkin sekian dulu penjabaran presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.